Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan kana salafu, para salaf itu yubtalu nabi, mereka diuji dengan semacam ini. Cuma saya simpulkan kesabaran mereka itu ada 3 poin. Poin pertama adalah kenapa mereka kok bisa sabar dalam menghadapi istri-istri mereka. Satu, mereka memahami ini adalah dosa-dosa yang lampau yang mereka lakukan, sehingga Allah datangkan siksaan melalui istrinya. Satu, jadi mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan istri yang semisal ini itu untuk mengangkat derajat dia. Gak perlu orang lain, cukup dari istrinya saja. Allah pengen mengangkat derajat saya melalui apa? Istrinya. Maka dicaci maki dia sabar aja, karena pengen terangkat derajatnya. Poin ketiga, dia tidak ingin kalau andai kata istri itu ditalak, nanti khawatirnya menimpa kepada orang lain selain dia, yang mana orang selain itu tidak sabar semisal dia. Misal contoh, Badrimin mentalak istrinya karena nggak sabar gitu kan, otomatis nanti diambil sama orang lain, ya enggak? Ya enggak? Nah ketika diambil orang lain, bagaimana nasibnya orang lain ini kan? Dengan keras, dengan tajam lisannya istri itu, maka lebih kacau lagi nantinya. Maka mendingan aku bersabar. Khawatirnya dia nanti nikah sama orang lain, lalu orang lain ini nggak bisa sabar semisal antum. Ya wis aku wae yang sabar. Gitu loh, paham ya? 3 poin inilah yang menjadi acuan para salaf itu bersabar atas tajamnya dan kasarnya istri-istri mereka. Maka suami itu yo sabarola, diseneni bojo ora apa-apa. Bukan sebagaimana pernyataan sebagian ustadz mengatakan istri takut suami, suami takut istri. Macam apa kamu itu suami? Orang ini, ustadz ini atau siapapun orangnya, saya pikir Anda tidak membaca banyak buku terkait dengan mengkondisikan keadaan Anda sebagai pemimpin dan kondisi istri yang dia adalah orang yang lemah. Gak bisa. Bersabarnya Anda bukan berarti Anda itu hina di depan istri Anda, bukan. Anda menang. Karena Anda bisa menaklukkan istri yang begitu kasar kepada kamu. Jadi bukan berarti Anda itu takut sama istri, bukan. Anda memikirkan maslahat dan mafsadat, dan Anda memikirkan bagaimana anak-anak Anda ketika Anda cerai. Jangan main get-getan aja. Aku laki-laki kok mau cari lagi. Ya, Anda laki-laki terus kamu mau cari lagi, bagaimana nasib dia? Terus bagaimana nasib antum gitu kan? Bagaimana nasib anak-anak kamu? Itu dipikirkan, bukan kok karena get aja ngapain kamu takut ini? Gimana ini? Istri itu adalah wanita yang lemah. Dia butuh bimbingan, butuh apa? Butuh kita kesabaran. Makanya kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah membahasakan ar-rijal? Kenapa kok ar-rijal? Dikatakan rijal karena kamulah akluhu. Akaliku sempurna, kedewasaaniku sempurna. Makanya dikatakan ar-rijal. Kalau Anda mau nikah belum ar-rijal, nggak usah nikah malahan. Biar nggak bikin kasus banyak masalah. Banyaknya masalah. Ini saya lihat, saya menulis buku tentang ini. Saya lihat dari buku-buku sekian saya baca, analisis buku-buku yang ada, banyaknya perceraian ini dikarenakan suami kurang dewasa dalam menghadapi keadaan istrinya. Ya, istri kita itu belum mesti psikisnya bagus, terkadang masalah. Terkadang dia belum pernah merasakan kehidupan yang segini rumitnya. Itu butuh kesabaran Anda sebagai ar-rijal, kedewasaan Anda sebagai rijal. Kalau Anda kayak bocah cilik lagi, gak usah nikah. Ngurusin dirimu aja gak pecus, mana ngurusi anaknya orang. Justru yang saya tuding adalah kamunya.
Bukan ke laki, bukan Anda mengatakan laki-laki kok takut kepada suami, kepada istri. Bukan, justru kamu yang kupertanyakan. Kemanakah kedewasaan kamu dalam menghadapi masalah? Manakah kesabaran kamu dalam menghadapi masalah? Oleh karenanya talak hukum asalnya makruh, hukum asalnya makruh. Walaupun terkadang bisa boleh, terkadang bisa wajib, tapi hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena dengan perceraian itu akan merusak banyak hal, banyak keadaan. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Baik. Seru kayaknya ini. Wah, ini Ustadz ini bela para wanita ini. Enggak. Yang benar butuh dibela ya. Yang benar butuh dibela, bukan enggak dibela. Kasus ini persis dengan kasusnya Umar ibn Khattab. Biar kita pahami, kita nggak boleh mengambil satu hadis dan membuang hadis yang lain. Kita bilang dulu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu lapor ke Nabi. Kenapa lapor? Ya Rasulullah, saya perintahkan Ibnu Umar supaya menceraikan istrinya, tapi Ibnu Umar nggak mau. Maka dia lapor. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Ibnu Umar, talaklah istrimu. Memahami ini, para ulama memberikan penjelasan. Lihat rentetannya ya. Kita harus jeli di sini. Ini kasusnya orang tua menyuruh anaknya mentalak istrinya anak. Paham ya? Orang tua menyuruh anaknya. Anak siapa nih? Laki-lakinya. Menyuruh lakinya kan? Supaya mentalak sebagaimana Ibrahim menyuruh apa? Ismail untuk mentalak istrinya. Bisa dipahami? Baik. Pertanyaan ini, bukankah Ibnu Umar adalah orang yang ngerti agama? Jawab. Bukankah Ibnu Umar orang yang paling taat kepada ayahnya? Kenapa dalam kasus ini dia tidak mentaati orang tuanya? Kenapa coba? Sampai Umar harus lapor ke Nabi. Baru Nabi menyuruh mentalaknya. Ini berarti ada sesuatunya. Nah, apa sesuatu itu? Adalah apakah bapak kita semisal kayak Ibrahim dan semisal kayak Umar? Jauh. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar dan Ismail harus mentaati? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memiliki takwa, memiliki warok, dan ngerti akibat daripada apa? Ini kalau diteruskan, maka kondisi anaknya itu akan tertipu atau akan kanut ya, apa itu? Akan terpengaruh oleh istrinya. Nah, jadi Umar itu ngerti. Ini kalau diteruskan, maka anakku ini terpengaruh dengannya. Ibrahim juga begitu. Kalau ini diteruskan, maka akan terpengaruh. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar untuk mentalaknya demi kemaslahatan agama, Maka ini enggak terjadi kontradiksi terhadap apa yang kami katakan. Kenapa? Karena Anda bersabar dari cacian maki istrimu, Anda enggak terpengaruh karena Anda itu bisa bersabar. Beda babnya kecuali kamu terpengaruh agama kamu terpengaruh,
imanmu terpengaruh, semua terpengaruh, demi menyelamatkan agama kita, kita talak. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan, salamatuddin la ya'dilu syai'. Selamati agama itu sesuatu apapun nggak bisa menandingi keselamatan agama kita. Lah, jadi sabarnya kita dari istri-istri itu, kita nggak terpengaruh sama sekali, nggak ada masalah. Justru kita tetap nomor satu, mengalahkan amarahnya istri, mengalahkan jiwanya istri. Justru istri itu akan apa? Menjadi takzim dan ta'ajub terhadap perilaku kamu. Kamu menang itu, bukannya antum kalah. Tapi kalau Anda terpengaruh dan kalah, Anda diatur dan kalah, ya udah, beda lagi babnya. Jadi harus ditempatkan di tempatnya, gitu loh. Jadi kita misal contoh, nih antum dimarahi, antum sabar. Dimarahi loh ya sabar. Tapi antum dalam satu sisi, antum bisa menaklukkan dia nantinya. Makanya di teori ilmu, bagaimana kaidah biar keluarga itu mawaddah warahmah, ketika istri itu marah, jangan dibantah marah. Ketika dia membantah Anda jangan bantah, diem aja kamu itu. Karena api kamu bantah dengan api nggak mungkin selesai. Diamkan dulu aja. Udah selesai sayang, udah ayo kita ke kamar. Selesai. Udah. Nah nanti di waktu yang nyaman dan aman sampaikan. Jangan saat itu kamu sampaikan, pasti dia akan maaf. Pasti dia akan apa? Pasti dia akan membantah dan membela diri. Nah pas saat nyaman dan aman sampaikan. Kemarin atau sebulan atau seminggu yang lalu kamu itu salah, nggak boleh sama saya begitu. Itu lebih mengena ketimbang saat itu kamu nasihatin. Kamu nasihatin sampai ratusan dalil, dia nggak bakal menerima mental apa yang kamu. Walaupun dia diem, dia pasti ngomong Allah. Pasti pengalaman loh. Loh, ono ilmune. Walaupun nggak pengalaman, ono kitabe maksudnya, gitu loh. Jadi antum diem aja. Nanti waktu yang pas sampaikan, kamu tuh salah, begini. Itu lebih bisa menerima ketimbang saat itu kamu antum diem kamu gitu kan? Ya diem, tapi sakit hati dia, nggak nyelesaikan masalah. Makanya nikah itu gampang, memanage istri yang susah. Memanage istri supaya baik itu yang susah.